Jadi, jangan ragu untuk diam ketika bersamadhi setelah melakukan patra. Karena hanya dengan begitu, panjenengan bisa berkomunikasi dengan Maha Suci dengan sempurna, tanpa ada yang ikut campur. Jangan ragu, menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Karena hanya dengan begitu, kita bisa menyatakan kegaiban Maha Suci. Maha Suci, beberapa malam kemarin, sampai-sampai saya gambarkan sebagai lampu di dalam ruangan kamar. Sampai sebegitunya. Artinya, Maha Suci itu nyata-nyata ada. Namun tidak bisa disentuh, melainkan hanya bisa dinikmati rasa keberadaannya yang nyata-nyata ada. Dan yang bisa seperti itu hanya wahyu pancalaku. Hanya iman. Nah, ketinggian wahyu pancalaku ini mengikat ketinggian-ketinggian spiritual lainnya. Yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Seperti halnya wicaksono atau kebijaksanaan. Ini juga terikat di dalam wahyu pancalaku. Artinya tidak asal bijaksana, tidak asal kebijaksanaan, tidak asal wicaksono. Tapi wicaksono yang berwahyu pancalaku maksudnya. Kebijaksanaan yang berwahyu pancalaku maksudnya. Kemudian panguwoso atau kekuasaan diri. Tidak asal panguwoso, tidak sembarang kekuasaan diri. Melainkan panguwoso yang berwahyu pancalaku. Kekuasaan diri yang berwahyu pancalaku. Maksudnya seperti itu. Termasuk 7 aku. Bukan asal aku, melainkan aku yang berwahyu pancalaku. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara, tidak ada teknik yang bisa menghentikan pencarian kecerdasan otak kita. Tidak ada satupun solusi, tidak ada satupun jalan keluar. Tidak ada satupun cara dan teknik yang bisa menghentikan pertanyaan-pertanyaan kecerdasan otak kita. Selain wahyu pancalaku. Selain wahyu pancalaku, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kecerdasan otak kita. Saking cerdasnya, apapun diasumsi. Saking cerdasnya. Apapun disangka-sangka, apapun diduga-duga, apapun dituding-tuding. Apapun itu, saking cerdasnya. Dan tidak ada yang mampu menghentikan ini. Selain wahyu pancalaku. Dan hanya dengan wahyu pancalaku, Maha Suci saja bisa kita pindah ke dalam diri, apalagi gunung.
Dan sesungguhnya selama ini kita itu memupuk wahyu pancalaku ini loh. Kita makan enak-enak, minum enak-enak, makan lezat-lezat, minum lezat. Sesungguhnya itu memelihara wahyu pancalaku ini loh. Agar supaya tetap utuh, tidak mengalami keropos, tidak mengalami kekeringan. Namun sayang, yang dipupuk ada di Maha Suci. Karena yang menggunakan Maha Suci. Yang kita pupuk adalah kekuasaan hasil ngerebut dari Maha Suci. Ini yang terus dipupuk. Jadi wahyu pancalaku kita itu diambil sama Maha Suci. Kenapa Maha Suci mengambil wahyu pancalaku? Karena kitanya mengambil kekuasaan Maha Suci. Gitu. Kita ngerampok kekuasaan Maha Suci mengambil kembali wahyu pancalaku. Nah, kekuasaan Maha Suci yang kita rampok, yang kita rebut ini, kita pupuk terus tiap harinya. Jadi makin sombong, makin anu kan. Nggak ada nunduk-nunduknya. Yang selalu nunduk justru Maha Suci. Apapun yang terjadi, saya harus bisa jadi orang kaya. Maha Suci bilang, iya, monggo. Silahkan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bahkan harga diri dijual. Siapapun dimanfaatkan, siapapun dirugikan hanya untuk mencapai kekayaan. Dan Maha Suci, iya, monggo silakan. Hanya seperti itu. Sudah korupsi, sudah nipu, sudah merugikan, sudah memanfaatkan orang lain, kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala, tidak bisa kaya, nah baru dia menggunakan wahyu pancalaku. Sudah nggak bisa noleh lagi nih. Kesana sudah nggak ada orang percaya, karena sudah banyak utang ke sananya. Kesana sudah nggak ada orang percaya, sudah banyak utang di sana. Kesana sudah nggak berani karena sudah banyak masalah, mundur. Sudah terlalu jauh melangkah, akhirnya nunduk kan, menggunakan wahyu pancalaku. Ya Tuhan, aku pasrah. Tapi tidak bisa. Mau pasrah bagaimana? Lawang wahyu pancalakunya yang menggunakan Maha Suci. Iya, saya juga pasrah ke Maha Sucinya. Kamu pasrah, saya lebih pasrah lagi. Silahkan, silahkan. Karena kepasrahannya direspon dengan kepasrahan lagi sama Maha Suci. Angkat kepala lagi tuh. Sialan, sebenarnya Tuhan itu ada enggak sih? Ya, tuh. Nah, selama ini yang terjadi itu seperti itu. Daripada mempersilahkan Tuhannya yang menurut dia itu maha segala-galanya, daripada menggunakan Tuhannya yang menurut dia itu maha segala-galanya, lebih memilih nipu sesama orang, merugikan sesama orang, dan memanfaatkan orang lain untuk mencapai hasratnya. Nah, selama ini seperti itu kejadiannya. Jadi, Tuhan yang menurutnya maha segala-galanya itu disuruh pensiun. Disuruh diem aja. Tidak boleh berbuat apa-apa, tidak boleh. Kamu harus pancalaku saja. Pasrah sama gue. Nanti kalau sudah jatuh, sudah bangkrut, sudah mentok, nah baru nunduk.
Tapi yang digunakan ego, bukan wahyu pancalaku. Karena yang menggunakan wahyu pancalaku adalah Maha Suci. Artinya nunduknya kepala itu karena ada maunya gitu loh. Karena ada maunya. Jadi sesungguhnya kita itu sering menggunakan wahyu pancalaku ini. Hanya saja berlandaskan ego, pamrih, arogan. Dan di luar kesadaran. Kesimpulannya, wahyu pancalaku adalah satu-satunya yang bisa menyetop kecerdasan otak kita. Apapun itu awalnya dari otak kita. Apapun itu. Setarnya dari otak kita. Dan yang mampu menghentikan hanya wahyu pancalaku. Selain wahyu pancalaku justru malah memperkuat. Justru malah memperbesar dan memperluas kekuasaan ego kita. Karena hanya dengan wahyu pancalaku, Maha Suci bisa berkuasa dengan merdeka. Maha Suci bisa berkuasa dengan bebas. Hanya dengan wahyu pancalaku, Maha Suci bisa berkuasa dengan bebas sebagaimana mestinya. Lah kalau Maha Suci bisa berkuasa sebagaimana mestinya, saya kasih gambaran seperti ini. Kalau saya gambarkan Maha Suci, maka seluruh makhluk itu adalah peliharaan kambing saya. Sama seperti itu. Artinya, saya berani memelihara kambing, berarti saya berani bertanggung jawab apapun resikonya. Itu gambaran antara Maha Suci dengan seluruh yang diciptakan. Jadi seluruh yang diciptakan oleh Maha Suci, seluruh yang diadakan oleh Maha Suci, itu tanggung jawabnya Maha Suci. Seperti ketika kita memelihara burung, seperti ketika kita memelihara ikan, seperti kita memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara tanaman, sama. Artinya kita berani bertanggung jawab, kan? Berani memberikan makan kepada ayam-ayam itu, membuatkan kandang kepada ayam itu,
membersihkan kandangnya jika kotor, mengobati jika ada ayam yang sakit, memperhatikan ayam itu agar supaya tidak berkeliaran jauh, merusak tanaman-tanaman orang, jemuran orang, dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah itu sama antara Tuhan, antara Maha Suci dengan seluruh ciptaannya. Itu seperti itu. Namun apa yang akan panjenengan lakukan? Ketika ayam yang panjenengan pelihara itu merusak dapur panjenengan sendiri, merusak tanaman-tanaman panjenengan sendiri, bahkan mematuk panjenengan, apa yang akan panjenengan lakukan? Boro-boro bertanggung jawab, dipuncit, hoohnya. Langsung dipuncit, langsung dipotong. Enggak tunggu lama-lama. Lah itu sama seperti itu gitu loh gambarannya. Kalau harus saya gambarkan itu sama seperti itu. Maha Suci tidak bertanggung jawab kepada diri kita karena kita tidak pernah ngasih kesempatan kepada Maha Suci untuk bertanggung jawab. Gitu. Malah justru mengganggu, ngerecoki, protes, dan lain sebagainya. Bahkan melawan. Lah bagaimana Maha Suci akan bertanggung jawab pada saya? Terhadap saya. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi yang aku tidak tahu. Yang itu bukan kehendakku, yang itu bukan kekuasaanku. Apa artinya selembar daun kering yang jatuh dibanding manusia? Berapa harganya selembar daun kering yang jatuh ke bumi dibanding manusia? Dari ayat ini menunjukkan bahwa Maha Suci itu bertanggung jawab tentang apapun, sekecil apapun itu. Maha Suci itu bertanggung jawab. Jadi jangan takut panjenengan. Untuk diam itu jangan takut. Untuk menikmati rasanya Maha Suci itu jangan takut. Karena Maha Suci bertanggung jawab penuh atas diri panjenengan. Panjenengan diciptakan, panjenengan dibuat sedemikian rupa, kemudian diturunkan ke bumi, itu bukan untuk bekerja, kemudian mengumpulkan hasil kerja, membangun rumah, kawin, nyetak anak sebanyak mungkin, terus panjenengan tinggal mati. Bukan untuk itu panjenengan dicipta itu. Kalau sampai Maha Suci melakukan seperti itu, berarti Maha Suci itu pecundang. Kalau kita diciptakan hanya untuk seperti itu, berarti Maha Suci itu pecundang, pengecut. Dan kalau pengecut, pecundang berarti bukan Maha Suci itu. Karena setahu saya Maha Suci tidak seperti itu. Tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain untuk bisa berkomunikasi dengan Maha Suci. Untuk bisa manunggal dengan Maha Suci, untuk bisa merasakan kenyataan Maha Suci yang gaib, gaibnya gaib. Selain Wahyu Pancalaku tidak ada. Dan leluhur kita juga, para pendahulu kita juga mengakui ini. Dan mereka semuanya berkomunikasi dengan Maha Suci hanya dengan menggunakan Wahyu Pancalaku. Bukan menggunakan ilmu pengalaman, ilmu kesaktian, ilmu tenaga dalam, tidak. Mereka semua menggunakan Wahyu Pancalaku. Kesimpulannya, ketika di antara kita dalam keadaan berwahyu pancalaku, berarti Maha Suci keberadaannya lebih dekat dari urat leher.
Lah tinggal seberapa cerdik kesadaran panjenengan untuk bisa menyadarinya. Tidak usah 5. 1 saja wahyu pancalaku, entah itu sebagai sikap atau sebagai sifat. 1 saja. Pasrah atau manembah. 1 itu saja panjenengan bisa kuasai dan panjenengan lakukan dengan maksimal. Maha Suci nggak bisa sembunyi. Apalagi sampai yang kedua, ketiga, keempat. Sudah pasti bisa menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun. Yang artinya mengelola, menjaga, merawat, menyempurnakan alam semesta. Dan ketika kita melakukan tugas kita, yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta, maka alam semesta ini menjadi miliknya. Artinya semua tersedia bagi kita. Tanpa harus merubah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dan wahyu pancalaku tidak akan bisa aktif tanpa wahyu pancalaku. Kenapa? Karena wahyu pancalaku atau iman adalah sikap dan sifatnya sedulur papat kalimo pancer. Sifat atau sikapnya wahyu pancagaib. Nah, kalau wahyu pancagaib ini tidak digunakan, tidak dipraktekkan, berarti wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer tidak fungsi. Karena sikap dan sifatnya mereka adalah wahyu pancalaku gitu loh. Dan ketika wahyu pancalaku atau sedulur papat kalimo pancer menggunakan sikapnya masing-masing, menggunakan sifatnya masing-masing, maka dalam hitungan detik ketika sesuatu mereka langsung manembah, langsung bisa manembah. Hitungan detik loh ini ya. Mereka berlima langsung bisa manembah, langsung bisa manunggal, langsung bisa melebur, langsung bisa merasakan. Dengan sangat sempurna. Sehingganya setiap gerik yang menggerakkan wujudnya selalu menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Dan itulah yang dimaksud insan kamil atau putro kekudangane Romo. Atau sebenar-benarnya manusia hidup. Atau gambaran wujud kenyataan Maha Suci. Bisa disimpulkan juga bahwa wahyu pancagaib adalah sirotol mustaqim, jembatan penghubung antara makhluk dengan Tuhannya. Coba perhatikan papan tulis yang saya taruh di atas. Di situ seakan-akan ada jalan ya. Seakan-akan ada gambar jalan kan. Jalan seakan-akan jalannya seperti ada jembatannya. Untuk menuju di setiap dimensi-dimensi, di setiap alam-alam. Lah, ilustrasi gambar yang menyerupai jalan itulah wahyu pancalaku. Jadi kalau tidak dengan wahyu pancalaku, kalau bukan dengan wahyu pancalaku, mau lewat mana? Mau lewat mana lah, wong jalannya itu. Mau lewat mana?
Lawang jalan, satu-satunya jalan itu. Lah untuk bisa berwahyu pancalaku, langkah pertama adalah menundukkan kepala. Disengaja atau tidak disengaja, diketahui atau tidak diketahui, dipahami atau tidak dipahami, dimengerti atau tidak dimengerti. Ketika kepala kita nunduk, ego kita itu juga nunduk. Dan ketika ego kita nunduk, wahyu pancalaku ini aktif, artinya kita bisa menggunakan. Dan ketika wahyu pancalaku ini aktif dan kita gunakan, itu melebihi tajamnya mata samurai. Kalau panjenengan ingin tahu. Ketika wahyu pancalaku aktif dan kita gunakan, itu tajamnya melebihi mata pedang samurai. Menjadi tumpul. Nah, karena menggunakan wahyu pancalakunya dengan ego. Wahyu pancalakunya dengan ego. Saya punya pengalaman pribadi, nyata. Ketika saya masih dalam perjalanan pencarian dan masih aktif sebagai abdi negara untuk sebuah misi, pada saat itu saya melakukan penyamaran sebagai pemulung di kota Jakarta. Untuk sebuah misi, saya melakukan penyamaran jadi pemulung di kota Jakarta. Karena bukan pemulung, namun sok jadi pemulung, saya belum bisa menguasai, belum bisa membawa diri, belum bisa menempatkan diri, belum bisa menyesuaikan diri. Saya masuk ke sebuah perumahan yang saya lihat dari jalan, dari pinggir jalan itu banyak rongsokan-rongsokan yang laku di tempat sampah di setiap depan rumah perumahan itu. Masuk saya ke sana. Kira-kira baru 10 meter dari jalan besar saya masuk ke dalam perumahan. Seluruh penghuni perumahan itu keluar, ada yang bawa sotil, ada yang bawa muntu, ada yang bawa sapu, ada yang keluar ngeroyok saya, dipukuli debak-debuk, dikeroyok sama orang seperumahan saya, keroyok itu. Mengalami kejadian itu, saya pasrah total sama yang disebut Tuhan. Bagaimana saya tidak pasrah? Lawang terjebak di tengah-tengah seperti itu. Mau lari kemana? Pasrah saya. Kalau memang ini sudah ajal saya, rela saya. Setelah sutil, tahu sutil itu susruknya penggorengan itu, pada bengkok, ada yang bawa ulek-ulek tapi pecah ulek-uleknya, ada yang bawa baskom tapi baskomnya udah penyok semua buat mukulin saya. Berhenti dan tidak ada luka sedikit pun di dalam diri saya. Luka sedikit pun, saya tidak matak aji, saya pasrah aja, pasrah. Tidak menggunakan ilmu, enggak. Mana sempat, langsung sudah seperti itu, langsung geruduk. Mana sempat matak ajinya itu. Niat ingsun matak aji, oh ya, wong udah digerubukin gitu ya. Enggak bisa. Enggak ada ancang-ancangnya. Dikerubukin gitu.
Nah terus saya diikat, kaki saya diikat, tangan saya diikat, ditaruh di pinggir, disandarin di pagar. Ini pasti punya ilmu kebal, ditelanjangin, beneran ini. Ditelanjangin, dikiranya saya punya jimat. Lah dipukulin enggak apa-apa, ditelanjangin bener. Banyak orang itu. Sampai pada akhirnya ada seseorang yang datang dan memberi kesempatan kepada saya untuk bicara. Lah pada saat itu saya baru berbicara dan berkomunikasi dengan warga. Ternyata di perumahan itu sering dimasuki pemulung dan perabot-perabot rumah tangganya itu habis dicuri pemulung. Pemulungnya bukan saya. Nah saya yang nggak tahu apa-apa kena batunya di situ. Nah, ternyata kejadiannya seperti itu. Itu pasrah loh ya, pasrah. Mendapatkan pengalaman itu, wow, keren kan? Keren. Suatu saat, ini, suatu saat, kejadiannya tidak dalam keadaan seperti itu. Kejadiannya, saya masih dalam masa perjalanan pencarian. Waktu itu saya ke Madiun. Dari Cirebon ke Madiun. Naik bis omprengan. Bisnya setelah melewati kota Solo, masuk terminal dan mangkal di situ. Karena apa? Karena penumpangnya sedikit. Nah, di terminal Solo, saya dulu kan pakaiannya keren, nggak gini. Keren pakaiannya. Datang pedagang penjual koran. Ada penjual makanan, snack minuman, masuk ke dalam bis. Setiap bis datang dan mangkal di situ pasti langsung diserbu sama penjual-penjual itu. Masuk. Nah, salah satu penjualnya adalah penjual koran. Duduk karena semua yang menawari dagang itu saya tolak. Saya enggak butuh. Saya enggak butuh. Lah penjual koran ini duduk di samping saya. Ngobrol, koran saya belum laku selama ini. Dari pagi tadi koran saya itu satu pun belum ada yang beli. Mas, tolong bagi rokoknya. Pertama rokok dulu. Lama-lama suruh ngeluarin dompet. Ternyata di tumpukan koran itu ada pisau. Jadi sambil buka koran itu intinya nunjukin kalau di koran itu ada pisaunya gitu. Kalau macam-macam ya tusuk gitu lah. Intinya seperti itu. Saya tetap nolak. Karena apa? Karena enggak punya uang. Dari Cirebon ke Madiun itu numpang saya. Enggak punya uang. Saya minta tolong sama kondekturnya. Jadi untuk dengan apa saya membeli koran dan jajan-jajan itu enggak punya uang. Tapi penjual koran ini tetap menekan saya. Dan saya berontak di situ. Berontak. Ingat kejadian waktu di perumahan itu di Jakarta tuh. Pasrah. Udah pasrah wis arep mau kamu tusuk pakai pisau, pokoknya saya pasrah di situ. Begini kepala saya itu disongong-songong ini, dorong-dorong ini. Nah, teman penjual-penjual lainnya kan pada tahu tuh. Ada apa? Ini kurang ajar katanya. Saya diam aja. Intinya pasrah lah, saya diam aja pasrah. Nah, mereka percaya sama provokator penjual koran ini, jadi ikut-ikutan nganu saya kan, ditonjok, ya bengkep semua. Loh kok nggak sama? Dengan kejadian waktu di perumahan itu kok nggak sama? Karena apa itu? Ditonjokin sana sini, ya banyak semua kepala saya. Muka saya.
Padahal sama-sama menggunakan Wahyu Pancalaku. Hanya bedanya ketika kejadian di Jakarta, saya Wahyu Pancalaku murni. Sedangkan di dalam bis ada ego di situ. Ada ego di situ. Paham nggih? Kesimpulan terakhir, senjata andalan kita adalah Wahyu Pancalaku. Di dalam pelatihan, jangan ragu menggunakan Wahyu Pancalaku. Yang jika disimpulkan Wahyu Pancalaku itu kalau disimpulkan kan diam. Ketika mengalami apapun, jangan ragu menggunakan Wahyu Pancalaku. Tapi ingat, dengan kepala tertunduk. Bukan menunduk loh ya, tapi tertunduk. Lalu, saksikan sendiri apa yang akan terjadi nanti. Ketika panjenengan berwahyu pancalaku, dengan kepala tertunduk, apa yang akan terjadi, silahkan saksikan sendiri nantinya. Tapi pelatihannya harus jadi loh ya. Pelatihannya harus jadi. Soalnya kalau pelatihannya belum jadi, kepala tertunduk ini matanya masih ngelirik ke sana gitu loh. Kalau belum terlatih. Kepalanya nunduk sih kepalanya, tapi matanya kan ngelirik ke sana. Bukan tertunduk total. Dulu saya pernah aktif di dunia pengobatan alternatif. Ketika itu saya sebagai tabib. Pengobatan andalan saya adalah Wahyu Pancalaku. Dan banyak sekali orang-orang yang suka berobat kepada saya. Karena sistem yang saya gunakan adalah sistem Wahyu Pancalaku. Dan semua orang-orang sakit yang pernah berobat kepada saya dulu, saya perhatikan itu nggak ada yang menderita. Nggak ada yang menderita. Karena apa? Karena sebelum saya pegang tubuhnya, itu saya beri pengertian, saya beri ilmu pengertian, saya beri ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang apa dan bagaimana itu Tuhan. Sampai pada ujungnya, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus mengakui kekuasaan Tuhan. Dengan seperti itu, sehingganya si pasien ini bisa menerima kenyataannya yang sedang sakit. Bisa menerima takdir yang diberikan oleh Tuhannya berwujud sakit. Jadi tidak nyangka bahwa sakitnya itu dibuat tetangga, sakitnya itu disantet, tidak berprasangka ke sana. Melainkan bahwa sakitnya itu adalah ujian dari Tuhan. Dikarenakan si pasien ini mau menyadari bahwa penyakitnya itu adalah bentuk ujian dari Tuhan,
Maka si pasien itu bisa menerima kenyataan dirinya yang sedang sakit dan rela menikmati penyakit yang sedang dia derita. Betapapun sakitnya, dia bisa tersenyum dan bisa mensyukuri penyakit itu. Dan di situ dia sudah sembuh. Belum saya kasih obat-obatan ramu-ramuan itu belum. Di situ dia sudah sembuh itu. Hanya dengan wahyu pancalaku. Belum merambat ke wahyu pancagaib. Nah, kalau ada yang nodong, kok dengan seperti itu saya bisa seperti itu, sebenarnya ada rahasia apa? Nah, itu baru saya kenalkan dengan wahyu pancagaib. Kalau nggak ada yang nodong seperti itu, enggak saya kenalkan dengan wahyu pancagaib. Jadi, kehidupan kita di dunia ini tidak bisa lepas dari yang dimaksud wahyu pancalaku atau iman. Kalau ingin selamat dengan sempurna, 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah. Yang sudah tidak ada tersempurnakan, yang masih ada terselamatkan dengan sempurna. Nah, caranya menggunakan wahyu pancalaku seperti apa, Pak Web? Coba buka buku merah, ada di situ, dan di situ di kunci the power level 1 ada, di kunci the power level 2 ada, di kunci the power level 3 juga ada. Itu cara menggunakan wahyu pancalaku. Ini jarang yang klik di situ, itu jarang. Asal dilakukan saja gitu. Nah, karena asal dilakukan, di dalam prakteknya ya mempunyai banyak pertanyaan. Padahal pertanyaan berapapun jumlahnya, apapun yang dicari, jawabannya itu di situ. Di teknik, di penjelasan yang saya jelaskan di setiap levelnya itu. Tambahan, saya punya cerita dari sebuah kitab yang menceritakan sebuah kejadian yang akan terjadi di zamannya para leluhur kita dulu. Para pendahulu kita menjelaskan tentang wahyu pancalaku itu seperti ini. Digambarkan Maha Suci itu punya amarah. Digambarkan kalau Tuhan itu bisa marah gitu loh. Sama leluhur kita itu digambarkan seperti itu agar pewaris-pewarisnya itu paham tentang wahyu pancalaku. Diceritakannya Tuhan yang dalam keadaan marah itu akan menghancurkan bumi, akan menghancurkan dunia, akan mengiamatkan dunia gitu. Karena saking banyaknya sampah. Aku menciptakan alam semesta seisinya itu untuk keindahan. Dan aku tidak pernah menciptakan sampah. Tapi kenapa alam semestaku yang aku ciptakan dengan sedemikian rupa kok menjadi banyak sampahnya? Siapa ini yang membuat sampah? Kemudian Tuhan marah dan hendak menghancurkan dunia.
Nah, Tuhan ini mempunyai makhluk kesayangan. Makhluk kesayangannya apa? Makhluk kesayangannya adalah ratunya segala air. Ratunya segala air ini secara religius disebut sebagai Jibril. Secara spiritual disebut sebagai Mutmainah. Itu adalah satu-satunya makhluk yang paling disayang sama Maha Suci. Karena suci mirip-mirip dengan kejernihan air. Tapi bukan air yang jernih loh. Suci itu bukan air yang jernih ya, tapi mirip dengan air yang jernih. Itulah suci.